Syarat-syaratnya bisa kalian google sebenarnya. Jadi gue pakai WHV untuk bisa hadir. Mari kita masuk. Chili chicken toast. Waduh, tergoda dengan kata-kata chili karena di sini susah nyari yang pedas. Ini harganya agak sedikit baik ke tadi yang awal. WHV itu ada dua jenis. WHV tipe yang Subclass 462 dan 417. Oke, udah habis chili chicken toastnya. Oke, recap ya, apa aja yang udah kita bahas mengenai WHV itu yang tadi gue udah bahas. Halo teman-teman, apa kabar? Aduh gila, muka gue berantakan banget ya. Yoi, aib nih aib, belum mandi. Gimana mau mandi? Cuaca di sini lagi asik banget, lagi adem banget. Jadi buat kita tuh kayak, aduh, malas gitu, mager gitu. Kalau di Indonesia kan kayak hujan-hujan, dingin-dingin gitu kan, makan Indomie, terus balik lagi ke kamar, main HP, gitu deh jadinya. Sama juga di sini, karena kan lagi dingin, musimnya udah benar-benar menuju musim dingin, bulan Juni sekarang. Bulan Juli lebih dingin lagi, jadi ya beginilah keadaan di sini. Anyway, untuk episode kali ini gue mau buat video tentang WHV yang gue udah janjiin kemarin. Jadi akan gue bahas tentang biaya hidup di sini, kemudian bener nggak sih kita bisa dapat 50 juta atau 60 juta dalam sebulan. Kemudian ada juga pemikiran yang kayak mikirnya dalam 2 tahun atau setahun atau berapa tahun lah sambil kuliah, kemudian selesai, kemudian pulang bisa dapat uang saku 2 miliar, 3 miliar. Itu bener gak sih? Nah itu yang akan gue bahas. Kenapa? Karena penting. Karena kan lagi-lagi kan kita nggak tahu sama sekali apa yang terjadi di sini, dan kita cuma tahu dari YouTube, dan mungkin ada beberapa orang yang kasih pendapat satu sisi aja. Itu nggak salah sih, maksudnya ya itu yang akan gue bahas, mencoba untuk menggali setidaknya from the whole picture, from a different perspective yang akan lebih membuka kali. Oh begini tuh, jadi nggak cuma sedikit doang, nggak cuma di ujung puncak gunung es yang kalau sering banyak kan teori-teori tip of the iceberg, padahal di bawah lautnya itu banyak banget mengenai informasi yang saling berkaitan, yang itu yang sebenarnya harus kalian tahu. Nah pokoknya akan gue bahas seinformatif mungkin, dan juga biar nggak terlalu pusing ya. Tapi tenang aja, nggak akan gue bahas di sini, nggak di kamar gue, karena tenang banget. Pada mau lihat nggak? Jeng, gila. Aib banget, kamar gue kecil ya. Iya, gue baru pindah kamar sih, cuman dapat view-nya oke men, teman-teman lihat dong. Set, asik. Lantai 2 guys. Jadi private kamar gue dapat di sini dalam seminggu. Harganya $260. Estimasi sekitar 2.600 lah, 2.700.000 lah, sekitar gitulah. Cuman bukan itu yang gue bahas. Pokoknya itu ya mungkin ya bisa gue bahas dikit lah. Anyway, pokoknya gue siap-siap dulu biar nggak kayak ini kayak kucel banget. Nanti kita akan jalan-jalan juga sekalian karena bentar lagi kan lunch. Jadinya kan asik sambil ngopi, sambil makan, sambil kita ngobrol-ngobrol. Oke? Hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Wih, udah ganteng nih. Iya dong, udah mati. Oke, teman-teman, tadi gue udah Google, ketemu tempat di dekat tempat tinggal gue, cafe namanya Duotone. Tempatnya bagus, oke, coffee shop gitu, jadinya enak, jadi nggak terlalu rame banget. Jadi kalau kita buat video juga pas, dan masih buka gue cek, karena kan sekarang jam 11:30. Jadi disitulah akan gue bahas tentang WHV, dan semoga bisa juga kalian nikmatin suasana yang ada di sini. Jadi mari ikutin saya, menemani saya kegiatan seharian di sini. Oke? Bakal fun kok. Oke, kita jalan. Oke, jadi pertama-tama ngomongin tentang WHV-nya ya. WHV-nya itu adalah Working Holiday Visa. Visa ini memperbolehkan kita warga negara Indonesia untuk tinggal, kerja, dan kuliah di Australia selama 1 tahun. Cuman bisa diperpanjang sampai 3 tahun. Dan itu syarat-syaratnya bisa kalian google sebenarnya. Jadi nggak ada waktu juga sih kalau misalnya gue bahas tentang WHV-nya itu sendiri. Cuman overall gue pakai WHV untuk bisa hadir di sini di Australia. Anyway, ini tempatnya di sini Duotone. Mari kita masuk teman-teman.
Oke, tadi gue udah pesen kopi flat white 3 shot camel, dan ini suasana kafenya kece ya. Itu office sih, jadi tuh asik, tenang, musik jazz. Oke, ngomong lanjutin yang tadi tentang ini ya, WHV ya. Jadi WHV itu ya visa yang bisa kita pakai untuk tinggal, kerja, dan kuliah juga di Australia. Dan itu kerjasama antara Indonesia dengan Australia. Nah, jadinya dengan visa itu kita bisa kerja, karena kan kebanyakan orang Indonesia buat kerja dong, buat dapat duit. Nah, itu yang menjadi iming-iming orang-orang bisa dapat 50 juta, 60 juta dalam sebulan. Misalnya kerja kayak gini nih ya teman-teman, kerja di cafe ini kan, itu gaji per jamnya berapa sih? Kemudian dalam seminggu bisa dapat berapa sih? Kemudian dalam sebulan bisa dapat berapa sih? Jadi lebih ke arah sistem gajinya juga udah beda ya. Di sini kan sistem gajinya per jam. Contohnya UMR di Australia ini $25 atau $26 lah, aku lupa. Nanti coba aku cek, nanti aku ambil di layar. Dan itu per jamnya itu misal 1 hari 7 jam ya, kita kaliin misal $25 per jamnya, 7 jam sehari, berarti bisa sekitar 200 lah ya, $200 roughly lah ya. Kemudian itu dalam sehari. Kemudian kalau dalam seminggu, kalau misalnya kerja 6 hari, nggak mungkin dong kerja tiap hari ya, tergantung kalau kalian jago ya. Kalau misalnya 6 hari kerja, berarti bisa seribuan, hampir 1.500 lah, $1.500 per minggu, yang artinya 15 juta seminggu. Kemudian 15 juta seminggu itu kali 4, 60 juta. Berarti bisa dong, berarti bener dong yang mereka ngomongin kalau misalnya kerja di Australia itu sebulan bisa dapat 60 juta. Tuh bentar, kalian kan juga harus ngitung gimana kalian tempat tinggal, makan, kemudian pulsa internet, kemudian transport kalian, bus, itu semua harus yang kalian hitung-hitungin sebenarnya, karena hampir sama prinsipnya. Kalau misalnya gajinya besar, pengeluaran di sini juga besar gitu loh. Makan di sini misalnya breakfast misalnya di convenience store, di yang kue-kuean, $2, $3 itu sekali makan. Emang udah kenyang? Belum tentu kan. Makan lagi nanti siang, rata-rata $15. Kemudian nanti makan malam kalau misalnya kalian masak, oke. Jadi overall gaji yang kalian dapat itu dengan pengeluaran yang kalian lakukan itu sebenarnya hampir berbanding, gak jauh beda. Jadinya itu membuat kalian yang harus juga ingat, kopi gue datang. Thank you. Kita ngobrol sambil ngopi juga ya. Jadi prinsip dasarnya seperti kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian mikirnya gaji misalnya 1.200 atau 1.500 per minggu kan, dengan pembicaraan yang tadi udah kita omongin, kalau misalnya sehari kalian kerja 7 jam dengan gaji $25, 1.500 seminggu. Tapi ya itu dia, yang misalnya kamar, kalau kamar kalian rentnya seminggu, aku tinggal di hostel ya sebenarnya, tinggal di hostel yang kalian lihat tadi itu $260 per minggu, $260 per minggu, itu bayangin. Nanti kalau sebulan kali 4 itu bisa $900 sebulan. Kemudian belum lagi dengan makan. Jadi kalau misalnya hitung-hitungannya, memang sih kalau kalian bilang bisa kok nabung, karena memang aku juga sempat hitung-hitungin, sebenarnya bisa sih dapat surplus banyak tabungan. Cuman ada faktor X yang lainnya juga, adalah kalian juga harus ingat kan, kalau misalnya ada pengeluaran-pengeluaran, ya namanya juga kita tinggal di luar negeri ya, hiburan, kemudian belanja, kemudian apalagi ya, jalan-jalan, itu juga ada faktor X juga yang harus kalian cermatin ya. Jadi itu kadang-kadang kalau nggak dikasih tauin di YouTube, takutnya terlalu iming-imingnya terlalu besar ya. Nah ini konteksnya WHV ya. WHV ini kan working holiday visa yang jumlah kerjanya itu nggak ada batasan. Yang kalau kalian mau kerja itu dalam seminggu 70 jam, 100 jam itu nggak ada batasan. Tapi kalau buat kalian yang student itu ada batasan 20 jam dalam seminggu. Nah
ini konteksnya karena sebelum COVID ya, ngomongin sebelum COVID, karena kalau setelah COVID sekarang ada aturan baru karena orang-orang Australia ini membutuhkan pekerjaan dan international students juga yang hadir di sini yang belum pulang butuh uang, jadinya mereka memperbolehkan student itu kerja lebih dari 20 jam dalam seminggu, sehingga ya student juga bisa dimasukkan kategori kerjanya lebih banyak. Cuman lagi-lagi ini konteksnya ini dengan sebelum COVID. Nah, WHP ini yang limitless kerjanya ini kan dari Senin sampai Minggu, kalau kalian mau kerja terus ya nggak apa-apa, terserah kalian. Cuman kan nggak akan ada namanya menikmatin hidup gitu loh, karena ya kita tuh tinggal hidup di Australia, di negara orang lain, pasti ada adaptasi, ada capeknya, ada jet lagnya. Ini gue tinggal di Perth dengan notabene jam itu sama dengan jamnya Bali, Wita. Jadi waktu Indonesia Tengah itu persis sama dengan Perth, jadinya nggak terlalu jauh beda. Sementara orang-orang yang tinggal di Sydney ataupun di Melbourne itu mereka memiliki adaptasi waktu juga kan. Nah itu juga ada adaptasi, misalnya capek, pengen leha-leha atau gimana. Rata-rata semua WHP yang udah lebih dari setahun itu mereka akan menyadari bagaimana kerja itu nggak worth it, karena mereka memiliki, ya namanya juga manusia kan, nggak mungkin, kita bukan robot, kita bukan mesin. Jadi uang bukan menjadi faktor utama setelah kalian lebih tinggal di Australia lebih dari setahun atau lebih dari 2 tahun, akan memiliki cara berpikir yang berbeda, karena memang kalian udah blend juga di negara dengan orang-orang lokal di sini. Sedikit break tadi, gue pesan makanan. Soalnya sandwichnya kelihatan enak, jadi gue nyoba sandwich. Oke, jadi tentang ini ya, kehidupan di sini. Jadi itu yang pertama, yang WHP berapa jam dalam sehari kalian kerja, uangnya dapat berapa, kemudian pengeluarannya, ada tempat tinggal, kemudian ada biaya tak terduga, ada biaya hiburan, semuanya itu yang harus juga dihitung, harus diingat gitu kan di internet. Nah, yang pertama ya, poin pertama. Poin yang kedua adalah pajak. Nah, ini penting. Kenapa? Yang gue bilang tadi di awal tentang UMR $25 per jam itu adalah gaji UMR. Gaji UMR itu di sini semuanya tuh udah terintegrasi dengan sistem pajak. Jadi apapun kalian, kalau misalnya kalian kerja di kafe, kerja di restoran, kerja di hotel, kerja sebagai housekeeper atau apa, itu pasti akan ada namanya TFN. Itu artinya tax file number. Itu semua backpackers, semua imigran itu kerja harus memiliki TFN, karena pemerintah Australia memiliki sistem pajak yang sangat, bisa dibilang hampir tidak ada kelemahan, karena semua hampir tempat-tempat pekerjaan yang ini, aku ngomongin yang legal ya dan yang legit, itu pasti akan diminta TFN, karena mereka ketika bayar gaji pegawai itu akan kena pajak, Nah, pajak ini progresif teman-teman, jadi makin besar kalian gajinya, makin gede juga kena pajak. Ini yang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena kita mikir ya udah kerja misalnya $25 per jam, kerjaannya banyak kan, kerja terus, kerja makin banyak gitu, 3 kerjaan, 4 kerjaan. Salah, di sini malah makin kerja banyak, pajak kalian akan makin besar yang kalian bayar, dan itu akan masuk ke Centrelink-nya Australia. Itu Centrelink itu kayak pusat mereka. Jadi pajak-pajak itu akan mereka gunakan untuk misalnya pembangunan, kemudian ngurus-ngurusin orang-orang yang homeless di sini, ngurus-ngurusin orang-orang yang jobless yang ketika kemarin itu COVID jadi nggak ada kerjaan. Uang pajak itu digunakan untuk buat kesana. Jadi kalian kan nggak mungkin dong kerja keras, yang hasil uangnya itu akan masuk ke kantongnya orang Australia yang ujung-ujungnya itu bukan buat kalian. Jadinya itu yang menjadi salah satu alasan juga, apakah worth it gitu kerja banyak, kalian nanti bayar pajaknya juga gede. Nah, bayar pajaknya itu bukan masuk ke kantong kita ya, ke kantong orang Australia. Nah itu tax, pajak. Ini pas gua di Indonesia juga nggak pernah kepikiran. Pas di sini pun gue juga nggak kepikiran juga mengenai itu, karena setelah beberapa bulan ketemu makin banyak orang baru tahu gue harus tetap standby ngeliatin sandwich kan. Ya itu dia. Jadi dengan pajak ini, jadi kalian apakah mau kerja dengan pemikiran gue mau dapat uang 100 juta sebulan, yakin gitu?
dan kita pun semuanya hampir meragukan apakah bisa mendapatkan gaji seperti itu dengan sistem itu yang aku bilang ya. Yang pertama kita tuh capek, kemudian kerja makin banyak ya pajaknya makin banyak, kemudian ya mungkin dari kalian juga kan bakal bantu-bantu keluarga juga, kirim-kirim uang. Jadi kepikirannya kayak ini yang mungkin gue belum explore banget semua channel YouTube ya, cuman ada beberapa teman di Instagram yang DM soalnya nanyain tentang itu, karena yang dia lihat di YouTube itu kebanyakan ngomongnya bagus-bagus semua gitu loh, nggak yang jelek-jelek ya, nggak negatifnya, bukan masalah negatif ya, gue lebih ke arah lebih realistisnya gitu. Karena mendingan kalian menyiapkan hati, menyiapkan ekspektasi yang secara realistis, yang benar-benar fakta di lapangan, dan ketika nyampe berhadapan dengan langsung udah siap, daripada kalian ekspektasi tinggi, iming-imingnya terlalu bagus, terlalu indah, ujung-ujung sebenarnya nggak real gitu kan. Jadi which one do you prefer, itu tergantung kalian sendiri gitu. Bentar gue cek dulu habis gue udah bisa atau belum. Iya, chili chicken toast. Waduh, jadi ini chili chicken toast nih. Pokoknya kalau gue terlalu gampang tergoda dengan kata-kata chili, karena di sini susah nyari yang pedas. Apalagi hangat-hangat, lagi dingin-dingin butuh yang menghangatkan badan. Jadi ya ini ya chili. Kita coba dulu ya. Wow. Ini harganya $8. Begini, $8. Terus tadi kopi yang gue pesen flat white 3 shots, skim milk dengan regular size $5.50. Berarti kopi sama makan ini ya hitungan lah gitu ya. $14. Iya, $14, hampir $15 sekali makan. Cuma ini kayak roti gini doang kan. Mungkin kalau kalian yang harus nasi, lebih enak, lebih gampang, lebih murah. Karena kalau rata-rata Asian restoran $13 atau $14 itu biasanya combo. Nasi dapat 3 lauk dan minumnya air putih, tap water, yang artinya gratis di sini. Nah itu pinter-pinter kita harus, kalau misalnya dengan kitanya punya sifat kayak gimana, bisa nggak makan tanpa nasi, bisa nggak makan cuma roti, wah nggak bisa nih, udah berarti masak. Dan masak pun berarti harus punya kemauan untuk masak itu gitu. Dan ya semua orang juga mau masak. Dan misalnya pun kalau misalnya mau masak ya perginya ke Asian restoran yang murah, jangan pergi-pergi yang lokal restoran yang harganya lebih mahal dan makanannya juga yang mungkin nggak terlalu memuaskan kalian, yang misalnya pasta, burger, hotdog, waffle, ya roti gini kan. Jadi ya ini semua faktor-faktor yang nggak ada rumus pastinya, yang membuat kalian juga kalau misalnya di sana belum kebayang kan. Nah di sini yang coba gua kasih gambaran sebisa mungkin untuk menjelaskan bahwa ini loh daily life-nya, daily cost-nya, how to live dengan kita yang dari Indonesia, dari Asia, hidup di negara Australia, Western, yang sebenarnya nggak exactly Western banget, mix banget, karena kan baik juga imigran-imigran di Australia yang menetap, yang fusion semuanya gitu. Dan ini semua harus kalian tahu gitu loh, harus kalian, oh begini, setidaknya tahu di surface. Jadi susah juga, memang nggak mungkin deep banget, tapi at least you know about information. Baru keinget, WHP ini ada 2 jenis. Agak sedikit back ke tadi yang awal. WHP itu ada 2 jenis. WHP tipe yang subclass 462 dan 417. Nah 2 subclass ini mengkategorikan dari mana kita berasal. Indonesia itu masuk kategori 462. 462 itu berbeda dengan 417. 417 itu rata-rata dari orang Eropa, Jerman, Italia, Prancis, Rusia mungkin ya banyak. Dan ada beberapa negara dari Asia seperti Jepang, Korea, dan mungkin Taiwan ya. Nah, ini yang membedakan kenapa orang-orang Indonesia di sini bisa kerja hospitality dan farm untuk memperpanjang kita punya visa. Sementara orang-orang yang 417, yang orang-orang Eropa, harus
kerja farm. Mereka nggak ada pilihan lain untuk bisa memperpanjang visa. Terlihat lebih susah untuk bagi orang-orang Eropa untuk memperpanjang visa mereka karena mereka lebih mudah mendapatkan visa itu di awal. Dan mereka nggak perlu ada degree, mereka nggak perlu ada IELTS. Mereka syarat-syarat untuk mendapatkan visa itu sangat-sangat mudah. Sementara kita kan untuk syarat-syarat untuk dapetin banyak banget. Harus ada IELTS, harus ada uang $5.000 di bank account, kemudian harus ada degree, kemudian harus ada SKCK, kemudian paspor ya pasti kan. Itu yang membuat menarik gitu ketika gue lihat WHV 462 kita Indonesia dan ada beberapa negara di Asia Tenggara kita lebih enak di sininya karena kita bisa kerja hospitality untuk memperpanjang visa kita. Karena apa? Di hospitality, itu akan bahas selanjutnya mengenai pekerjaan-pekerjaan yang bagus gajinya, dan itu kebanyakan di hospitality, dan itu Indonesia dapat poin plus karena kita kategori 462. Itu untung gue keinget tuh tentang hal ini. Oke, saya mau ngomongin tentang pekerjaan yang bagus untuk dapetin gaji. Slide kedua. Oke. Maju dikit aja biar nggak terlalu pegal, tinggal. Ada kerjaan bagus banget di hospitality yang gajinya bagus, terus pulang pergi naik pesawat bener teman-teman. Pertama kali gue juga nggak percaya ada nih kerjaan ke tempat kita kerja itu naik pesawat, namanya FIFO, fly in fly out. Jadi ini kebanyakan di mining industry area. Lokasi kita ini, lokasi gue ini tepatnya di Perth, WA. Ini mining industry. Ini yang membuat juga kenapa Perth ini WA secara state sangat-sangat bertahan di tengah-tengah COVID, karena industri kita nggak terganggu dengan COVID, nggak terganggu dengan tourism yang sangat-sangat rentan gitu. Kalau nggak ada pengunjung mati. Sementara kita miningnya tetap aja terus. Nah, tapi karena kita masih temporary visa, kita nggak bisa sebebas itu kerja dengan langsung misal jadi engineering-nya, drillernya, kemudian jadi scaffoldernya. Kita awalnya di hospitality. Nah, ini nyambungnya tadi tentang WHV 462 ini, kita bisa perpanjang visa dengan hospitality. Bayangin teman-teman, karena kerja hospitality ini, jadi kita tuh kerja ke mining industry, ke mining area jauh gitu kan, yang 2 jam naik pesawat di tengah-tengah padang gurun. Nah di situ tuh ada tuh mereka buat desa, gila nggak? Mereka buat desa, mereka buat camp gitu, tempat tinggal mereka, ada dapurnya, ada gymnya, ada barnya, ada tempat buat berenang, ada tempat buat main basket. Gila, gue juga kaget waktu teman ini nggak salah nih. Jadi mereka tuh semua bawa kehidupan yang ada di situ ke padang gurun, karena mereka akan kerja di situ selama 2 minggu full. Jadi mereka memiliki jadwal seperti 2 minggu kerja di sana, kemudian 1 minggu pulang untuk liburan. Itulah kenapa tiap kali gue video, gue kadang-kadang bilang, iya nih gue lagi di city nih, gue lagi balik baru pulang kerja. Ya gue lagi week off gue, istilahnya R&R, rest and recreation. Dan itu rata-rata jadwal orang-orang hospitality. Banyak orang Indonesia yang melakukan hal ini, fly in fly out. Jadi kerja itu kayak kitchen, di housekeeping, kemudian ada sanitizer, ada mindset cleaner. Jadi mostly berhubungan dengan kitchen, dengan cleaner. Itu 2 and 1. Mereka bilang 2 and 1, 6 and 8, 3 and 4. 3 and 4 itu 3 hari kerja, 4 hari kerja, 3 hari libur. 6 and 8, 6 hari libur, 8 hari kerja. Tapi kalau 6 and 8 itu kan mereka yang udah di bagian mining jobs, yang kayak driller, scaffolder itu. Nah kita rata-rata yang hospitality 1 and 1 atau 2 and 1. 1 and 1, 1 minggu kerja, 1 minggu libur. 2 and 1, 2 minggu kerja, 1 minggu libur. Cuman ya kalau 1 minggu kerja, duitnya kurang dong. Nah kalau 2 minggu kerja, duitnya baru pas, 1 minggu liburan. Kenapa bisa bilang kerjaan ini kece banget, gaji gede banget? Karena dalam 2 minggu itu kerja full 1 hari 11 jam. Teman-teman, 11 jam kerja 2 minggu full, dengan kondisi kalian naik pesawat dibayarin, makanan disediain, tempat tinggal disediain, fasilitas lengkap, kalian tinggal kerja. Boots disediain, seragam disediain, kurang apa lagi? Gila, pokoknya ini kerjaan gokil banget. Dan inilah kerjaan yang selama ini gue udah lakuin selama setahun terakhir. Inilah kenapa kalau misalnya ada beberapa orang yang
bilang wah 60 juta gaji dalam sebulan. Sebenarnya bisa, ini kerjaannya namanya FIFO. Cuma untuk mendapatkan kerjaan FIFO ini nggak semudah yang kalian pikirkan, karena lagi-lagi ya, semakin banyak gajinya, kebanyakan tuh prinsipnya adalah semakin banyak juga mereka nuntut, karena di sini sistemnya adalah sertifikat. Setiap pekerjaan yang ada di Australia ini mereka menuntut sertifikat. Contohnya kayak kerja di cafe ini atau enggak kerja di bar, itu ada istilahnya mah RSA, itu singkatnya responsibility apa ya, jadi itu untuk kerja untuk yang berhubungan dengan alkohol. Kemudian food handling certificate, itu kerjanya untuk yang berhubungan dengan prep kitchen, food handling. Itu jadi kayak kalian nyiapin bumbu dapur, makanan, itu harus ada sertifikatnya. Itu kalian harus melewati short course, bisa lewat online, bisa lewat fisik, dan itu bayar. Jadi dia untuk mendapatkan kerjaan FIFO ini yang bagus, gajinya bisa berapa ribu dolar dalam 2 minggu ya, misalnya $3,000 dalam 2 minggu, dan itu bersih ya, $3,000 itu bersih karena ya naik pesawat dibayar dan semuanya. Itu nggak segampang itu, karena rata-rata perusahaan yang ada itu akan menuntut, akan ngecek gitu loh, kamu punya sertifikat apa nih, RSA, kemudian ada first aid, kemudian ada apakah ada driving license, kemudian ada segala macam. Nah itu pada akhirnya ya, kalau kalian mau dapetin kerjaan itu, kalian juga harus ngeluarin duit dulu gitu loh. Dan dapetin sertifikat not exactly langsung dapat kerjaan juga gitu loh. Jadi banyak hal-hal yang akan membuat kalian harus sabar, akan harus terus berjuang untuk bisa mendapatkan posisi nyaman tersebut. Dan itu yang di YouTube yang banyak yang beredar itu nggak menekankan itu, karena nggak tahu kenapa ya mungkin clickbait atau gue nggak tahu. Pokoknya kalau kalian nanya gue gitu, bisa nggak sih in general perspektif, di konklusinya bisa 60 juta sebulan bisa, cuman nggak segampang itu juga, dan nggak semua orang juga mau melakukan hal itu. Dan ya pokoknya banyaklah faktor-faktor yang pada akhirnya membuat kalian ya memang faktor uang itu pada akhirnya nggak menjadi faktor harga mati gitu. 50 juta dalam sebulan itu ternyata pada akhirnya nggak setimpal dengan kehidupan kalian nyaman di sini, karena jauh dari orang tua, jauh dari teman-teman, lingkungan baru. Itu menjadi hal pertimbangan yang sangat-sangat penting bagi kita di sini gitu. Jadi itu yang harus kalian keep in mind gitu, yang membuat motivasi kalian lebih sehat gitu loh. Harus lebih sehat cara berpikirnya. Jangan mentok-mentok uang memang penting gitu loh. Ya gue di sini memang demi uang, jujur aja. Gue kesini memang demi uang. Tapi ketika mulai lebih dipikirkan lagi, ternyata stabilitas, kesehatan mental juga sangat-sangat penting. Itu yang setidaknya bisa gue share mengenai WHV, mengenai yang 60 juta dalam sebulan, 2 miliar dalam setahun. Jadi informasi ini nggak benar-benar literally dengan hitung-hitungan yang sangat detail, cuman itu menjadi gambaran buat kalian kan, yang bisa ternyata begini, sehingga kalian tuh di otak kalian ternyata udah mulai dapat gambaran. Itu yang gue pengen yang gue bahas di video kali ini, dan semoga tersampaikan. Semoga kalian bisa dapat itu message, sehingga kalian ketika yang mau mempersiapkan diri untuk WHV untuk for next 2 years, karena kan border belum buka, semoga nih tahun depan buka ya. Doakan agar bisa kita pun yang di sini bisa pulang ke Indonesia, dan kalian pun bisa apply WHV dengan informasinya ini. Jadi kalian bisa lebih siap lagi untuk bisa begini toh yang harus disiapin secara mental. Oke, udah habis chili chicken toastnya. Oke, recap ya apa aja yang udah kita bahas mengenai WHV itu. Yang tadi gue udah bahas WHV itu apa, kemudian subkelasnya kita 462 tentang WHV-nya. Cuman mengenai yang 60 juta sebulan itu, yang pertama yang harus kalian pikirkan tentang banyak pengeluaran juga yang mahal, yang menuntut uang juga. Jadi makin besar gaji yang kita dapetin, kehidupan di sini juga menuntut uang yang dikeluarkan juga mahal. Yang kedua, pajak. Nah, mengenai pajak ini, semakin besar kita dapetin gaji, semakin besar juga pajak yang kita bayar yang akan masuk ke Australia, bukan ke Indonesia, dan itu akan digunakan untuk orang lain yang homeless, yang jobless. Ini 2 hal besar yang harus kalian pikirkan. Kemudian yang ketiga, kombinasi ya, lebih small details factors yang out of the books, yang nggak ada rumus pastinya, yang sangat-sangat sulit karena setiap orang berbeda, dan juga mungkin ada faktor di mana kalian berada di mana ya, kayak di Perth
Mungkin beda sekarang kayak di Melbourne, di sini pun lagi suffered banget, lagi hard time sekarang kan COVID. Melbourne terutama lockdown berkali-kali varian COVID baru. Jadi each different states pun memiliki toughness level yang berbeda. Cuman yang karena gue bahas ini sekarang konteksnya Perth berbeda. Dan juga yang terakhir tadi gue juga bahas mengenai FIFO kerjaan, FIFO fly in fly out, yang naik pesawat pulang perginya yang 2 minggu kerja full, kemudian semuanya di provided, uang kalian nggak perlu keluar, dan dalam 2 minggu kalian bisa dapat berapa ribu dolar, dan dalam seminggu kalian bisa dapat berapa ribu dolar. Cuman nggak segampang itu juga, karena kalian juga butuh effort dapat sertifikat yang kalian juga harus bayar meskipun nggak sesulit itu. Itu semua yang udah gue bahas mengenai informasi WHP ini bener nggak sih gitu. In overall, yes, bisa kalian dapat 60 juta sebulan ya. 60 juta, ya mungkin ya maksimal 50 juta lah kalau kita mau hitung-hitungan. Cuman kan nggak asik lah ya kita kalau hitung-hitungan terlalu detail. Cuman dengan catatan banyak tadi. Yes, bisa dapat 50 juta sebulan. Bisa banget. Dengan catatan demikian yang bla 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 bla. Jadi silakan kalian pikir baik-baik bagaimana nanti kalian akan sampai ke sini, karena ya di sini mungkin nggak segampang itu dapat kerjaan dengan sesulit dan semahal yang berbeda dengan Perth. Jadi ya nggak perlu perpanjang lebar lagi. Oke, itu semoga bisa berguna. Dan kalau misalnya kalian masih bingung, silahkan DM ke Instagram gue, langsung aja ke Facebook juga gue. Semuanya silahkan, gue open man. Dan kalau misalnya kalian merasa ini sangat informatif, share aja gitu. Ini gue lebih ke arah bukan untuk memperkenalkan diri channel gue, enggak, karena gue pengen setiap orang yang ada di luar sana yang belum ke Australia ini harus tahu, harus siap, dan di kemudian hari biar nggak kaget gitu. Jadinya ini menjadi catatan penting banget buat kalian. Semoga ini informatif dan silakan sebar, silakan share agar semakin banyak orang juga tahu, semakin bermanfaat. Oke, thank you udah nontonin video gue kali ini. Kopinya masih ada sih. Duotone balik sih kalau gitu, cek aja di Instagramnya juga enak. Kayaknya ini yang punya orang Korea karena staffnya banyak yang orang Korea, Asian. Cuman yang hadir di sini baik juga orang-orang lokal karena dekat office kan. Oke, silakan tonton video yang lainnya kalau mau request Instagram, Facebook. Oke, thank you, bye.